Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afif Rakir dengan NIM 0605 13 82 42 90 90, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori behavioristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini saya akan membahas teori yang terkenal, yaitu teori behavioristik. Teori ini menjadi metode banyak dalam pembelajaran di sekolah, terutama yang berhubungan dengan kebiasaan dan perilaku siswa. Yang pertama, pernah nggak sih kalian berpikir kenapa kita bisa belajar sesuatu dengan kebiasaan? Misalnya, setiap kali kita rajin belajar, guru akan memberikan pujian, dan itu akan membuat kita semakin semangat belajar. Nah, cara belajar seperti itu akan dijelaskan dalam teori belajar behavioristik. Apa itu behavioristik? Teori behavioristik adalah teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar adalah bentuk perubahan yang dialami siswa dalam bentuk kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Latar belakang munculnya teori behavioristik. Kemunculan teori behavioristik, khususnya di awal abad ke-20, dilatar belakangi oleh beberapa faktor utama yang sebagian besar merupakan reaksi terhadap aliran psikologi sebelumnya. Behaviorisme muncul sebagai upaya untuk menciptakan psikologi yang objektif dengan hanya mempelajari apa yang dapat diamati atau perilaku dan mengabaikan proses mental internal yang subjektif. Adapun tokoh-tokoh teori behavioristik, yang pertama Edward D. Thorndike, yang kedua Ivan Petrovich Pavlov, yang ketiga Bruce Frederick Skinner, dan yang keempat John B. Watson. Menurut teori Ivan Pavlov, menjelaskan bahwa proses belajar terjadi melalui asosiasi antara stimulus atau rangsangan yang awalnya netral dengan stimulus yang secara alami menimbulkan respon, sehingga stimulus netral tersebut akhirnya mampu memicu respon yang sama. Ia terkenal dengan eksperimennya pada hewan, terutama pada anjing. Pavlov menemukan bahwa hewan bisa belajar mengaitkan bunyi bel dengan makanan. Inilah yang disebut classical conditioning atau pembiasaan klasik. Bisa dilihat dari gambar di samping. Teori kedua menurut B.F. Skinner. Pada teori ini menekankan bahwa perilaku manusia dapat dibentuk melalui proses penguatan atau reinforcement. Skinner percaya bahwa belajar terjadi karena adanya hubungan antara stimulus dan respon yang diperkuat oleh konsekuensi baik positif maupun negatif. Teori yang ketiga menurut Edward L. Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon melalui latihan dan pengalaman. Ia terkenal dengan hukum efek law of effect. Perilaku yang diikuti hasil menyenangkan akan diperkuat, sedangkan yang diikuti hasil tidak menyenangkan akan dilemahkan. Dan yang terakhir, teori menurut John B. Watson. Menurut Watson, belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari hubungan antara stimulus dan respon. Ia menekankan bahwa lingkungan adalah faktor utama yang membentuk perilaku, bukan pikiran atau perasaan internal. Setelah itu, adapun juga prinsip-prinsip utama dalam teori behavioristik, antaranya adalah stimulus respon, penguatan atau reinforcement, hukuman atau punishment, pembiasaan atau conditioning. Prinsip yang pertama, yaitu stimulus respon, adalah setiap perilaku manusia muncul sebagai reaksi terhadap rangsangan atau stimulus dari lingkungan. Contoh, siswa belajar lebih giat setelah mendapat pujian dari guru. Yang kedua, yaitu penguatan atau reinforcement. Tindakan yang memperkuat perilaku agar diulangi lagi, yaitu ada penguatan positif dan negatif.
penguatan positif dengan memberikan hadiah, pujian, atau nilai bagus. Dan yang negatif, menghindari hal yang tidak menyenangkan jika perilaku benar dilakukan. Yang ketiga, yaitu hukuman atau punishment. Tindakan yang diberikan untuk mengurangi atau menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Contoh, siswa ditegur atau diberi tugas tambahan karena melanggar aturan. Dan yang keempat, pembiasaan atau conditioning. Proses pembentuk kebiasaan melalui pengulangan stimulus dan respon. Contohnya, siswa terbiasa disiplin karena setiap hari diingatkan dan diberi contoh oleh guru. Selanjutnya, menggunakan contoh penerapan dalam pembelajaran, reward and punishment. Guru memberi reward seperti pujian atau nilai tambahan kepada siswa yang rajin dan disiplin agar perilaku positifnya diulang. Sebaliknya, guru memberi punishment seperti teguran atau tugas tambahan kepada siswa yang melanggar aturan agar tidak mengulangi kesalahan, dengan tujuan membentuk kebiasaan belajar yang baik sesuai dengan prinsip teori behavioristik. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kelemahan teori behavioristik di era kurikulum merdeka. Kelebihannya yang pertama, menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, efektif membentuk kebiasaan dasar atau drill dan praktik. Yang ketiga, memotivasi siswa melalui reward and punishment. Dan kekurangannya yaitu kurang menemukan kreativitas dan kemandirian. 2. Fokus pada hasil bukan proses berpikir. Dan yang ketiga, kurang sesuai dengan pendekatan kurikulum merdeka yang menekankan pemahaman dan refleksi.